Halo, kembali lagi bersama saya belajar bareng Fadila. Kali ini saya akan membahas list pada algoritma pemrograman. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Fadila Rahma Nur Aini dengan NIM 400403256200026 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, teman-teman, list atau larik dinamis dalam algoritma pemrograman adalah salah satu struktur data yang paling dasar dan serbaguna. Secara konsep, list adalah kumpulan item yang disimpan secara berurutan atau terurut dan umumnya bersifat fleksibel atau ukurannya dapat berubah. Dalam sebuah daftar program memiliki sebuah urutan untuk tiap nilai atau data. Komputer akan membaca nilai dimulai dari yang paling atas atau yang ditulis lebih awal. Isi dari urutan daftar nilai tersebut dapat diubah variabelnya atau diubah urutannya. Nah, pada list kita menghitung urutan nilai dari 0, bukan 1 di semua bahasa pemrograman kecuali Scratch. Yang kedua, cek isi elemen yang terdapat dalam list. Contohnya, jika kita memiliki daftar list ada 20 item barang atau makanan untuk sebuah acara, kita dapat cek dalam sebuah list itu terdapat barang yang ingin kita cari. Jadi, pada program perlu kita cek untuk mengetahui data tersebut. Next. Pada aktivitas ini, kita disuruh membuat daftar yang berisi nama buah. Lalu, tanyakan kepada pengguna buah apa yang mereka ingin dapatkan dan periksa apakah buahnya ada di dalam daftar tersebut. Dalam program yang ingin kita jalankan ini, kita perlu menggunakan flowchart, lalu Python dan Scratch. Kita langsung ke pemrogramannya ya teman-teman. Nah, setelah kita masuk pada aplikasi Scratch, yang pertama kita perlu ke kode event, lalu kita pilih when. Nah, kita pilih ke control, kita pilih if juga. Jadi ini langkah pertama itu kita perlu memasukkan kode terlebih dahulu agar teman-teman semua tidak kebingungan saat menyusun blok-blok Scratch yang akan kita gunakan nanti ya. Jadi mari kita susun terlebih dahulu. Kita masukkan ini, kita masukkan 2. Habis itu kita ke operator, kita pilih operator kurang ya teman-teman. Nah, ini lalu kita pilih ke variabel. Nah, kuncinya itu ada di variabelnya teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai salah ya saat memasukkan variabel di pemrogramannya, karena ini yang paling penting. Nah, di sini kita masukkan yang pertama item,
bagi teman-teman yang tidak muncul seperti ini, teman-teman bisa make a list. Nah, contoh teman-teman tulis buah. Lalu oke. Nah, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Nanti bisa dicoba teman-teman. Nah, oke, kita pilih tadi item. Nah, di sini kan ada dua jenis item yang berbeda teman-teman. Kita masukkan yang paling atas. Nah, lalu kita masuk ke delete all of. Nah, di sini juga ada dua, tapi kita masukkan yang pertama itu delete all of dulu teman-teman. Nah, lalu kita ke replace item. Kita masukkan di sini terlebih dahulu. Nah, lalu kita masuk ke lack of. Nah, di sini kita masukkan dulu. Lalu add. Nah, ini ya, kita masukkan ini. Dan kita masukkan ini yang ada tanda tanyanya. Oke. Nah, setelah itu teman-teman pada pilihan item yang ini kalian bisa masukkan ke say hello. Nah, yang ini kalian bisa masukin ke say hello yang satunya lagi. Seperti ini. Nah, jika sudah, ini di sini terdapat tampilan grosir ya, teman-teman. Nah, itu bisa diubah menjadi buah juga. Nah, seperti ini. Tetapi sementara kita menggunakan grosir dulu. Nah, setelah itu ini kita ganti menjadi grosir. Ini kita ganti jadi grosir. Nah, ini juga kita ganti grosir juga. Ini kita ganti grosir juga. Nah, di sini ini juga kita ganti grosir. Nah, setelah teman-teman memasukkan sebuah kode, teman-teman bisa menambahkan sebuah barang pada grosir. Nah, setelah teman-teman menambahkan sebuah kode ke dalam sini, teman-teman bisa menambahkan barang yang teman-teman perlukan pada grosir di sini dengan klik tambah. Lalu teman-teman bisa masukkan seperti coklat, lalu klik enter. Nah, tambahkan tepung, enter lagi.
sini kita menulis nilai 1. Jika kita ganti menjadi angka 3, lalu kita run, maka akan menghasilkan sebuah variabel gula. Nah, jika kita ganti menjadi angka 5, kita run, dan tidak ada jawaban, karena dalam sebuah nilai ini terdapat hanya 4 angka saja. Jadi angka 5 ini itu tidak masuk ke dalam daftar di sini. Namun jika kita di sini kita ganti menjadi angka 2 contohnya, lalu kita tekan run, di sini si kucing ini akan menampilkan sebuah tepung gitu, teman-teman. Nah, setelah kita mencoba step pertama, maka di sini kita coba tambahkan yaitu add ini ke sini. Nah, di sini kita akan mencoba menambahkan beras to grosir. Nah, jangan lupa kita tambahkan jeda kontrol event. Nah, ini kita ganti menjadi angka 5. Nah, setelah seperti ini kita bisa coba untuk tekan run ya, teman-teman. Nah, di sini tertera beras karena di sini kita menambahkan yaitu beras to grosir. Jadi pada program ini akan muncul menjadi 5 nilai. Jadi gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, setelah teman-teman berhasil mencoba step yang kedua tadi, sekarang kita akan mencoba jika kita kasih like off, kita masukkan ke sini dan kita coba ya, teman-teman. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Maksudnya apa? Ini adalah untuk menghitung berapa list dalam grosir tersebut. Jadi kita tidak perlu menghitung satu-satu. Misal nih, di sini tertera ada 50 jenis barang, tapi teman-teman harus menghitung satu persatu. Maka teman-teman bisa masukkan saja say, lalu tambahkan like off. Nah, setelah itu teman-teman bisa tekan run dan hasilnya 5 atau 50 sesuai grosir yang teman-teman masukkan dalam list tersebut. Nah, sekarang untuk mengetahui perbandingan, maka teman-teman bisa copy aja bagian ini. Oke. Nah, setelah teman-teman mencoba langkah ini, kita akan mencoba menggunakan replace
menjadi angka 2. Nah, di sini kita tulis juga angka 2 itu tepung. Nah, di sini kita juga ganti menjadi item 2. Nah, setelah seperti ini, apa yang terjadi? Kita klik run. Nah, si kucing akan memunculkan tepung. Jadi setelah kita run lalu jeda 1 detik, maka program akan menampilkan apa yang kita inginkan tadi, contohnya tepung. Sekarang jika kita ganti menjadi 4, kita ganti menjadi mie instan, dan kita ganti menjadi 4 juga. Nah, kita klik run. Nah, maka hasilnya akan sama, teman-teman. Setelah kita klik run, program di sini akan berjalan, lalu jeda 1 detik dan memunculkan hasil yang kita inginkan, yaitu mie instan. Sekarang kita akan mencoba jika di sini tetap mie instan. Lalu di sini kita contoh ketik angka 5. Kita run. Nah, di sini akan sama. Tetapi sebelum itu, jika teman-teman misal nih ingin mengubah grosir yang double atau salah input data, nah teman-teman bisa masukkan ini ya. Ini kita copot dulu. Nah, dengan ini kita satukan when dan delete all of. Nah, teman-teman bisa tekan run. Nah, maka hasilnya akan seperti ini, langsung terhapus. Jadi teman-teman tidak perlu menghapus satu-satu tabelis yang ada di sini. Nah, setelah teman-teman berhasil menghapus tabelis tersebut, teman-teman bisa menambahkan add ini ke sini. Nah, sebelum itu, berhubung list lebih dari 1, maka kita akan copy paste.
bernilai 3 angka atau tiga nama barang dari yang hasil dari yang sudah kita program. Nah, teman-teman, mengapa kita perlu tambahkan delete? Karena untuk membuat program baru kita perlu menghapus program yang sebelumnya. Maka dari itu kita perlu menambahkan delete all of ini agar program baru kita tidak menumpuk di bawah dan memudahkan kita untuk belajar dan melanjut. Nah, setelah teman-teman membuat program di scratch, kita akan ke program replit ya teman-teman. Nah, setelah kita memperbaiki kesalahan pada line 7 dan 6, sekarang kita akan menjalankan sebuah program yang sudah kita buat. Nah, di sini muncul jawaban apa buah yang Anda suka. Nah, kita tuliskan contoh apel. Nah, maka di sini akan muncul saya tidak punya apel. Oke, kita coba lagi. Apa buah yang Anda suka? Kita jawab pepaya. Nah, jika kita memilih buah yang ada di sini, contohnya pepaya, maka di sini tertera buah yang Anda suka ada di daftar. Gitu teman-teman. Nah, sebelum pindah ke flowchart, ada program lain yang sama seperti pada aplikasi Scratch tadi ya, yaitu ada salah satu cara untuk kita mengecek ulang kembali. Nah, di sini kita hapus dulu. Oke. Nah, lalu kita tambahkan not fruit. Nah, kita ketik maaf, buah yang Anda suka tidak ada di dalam daftar.
setelah seperti ini kita akan mencoba menjalankan program yang sudah kita buat. Nah, ternyata di sini masih ada kesalahan lagi, teman-teman. Apa kesalahannya? Yaitu berada di line 6. Oke, sebentar. Nah, ternyata ini doang teman-teman, spasi. Nah, di sini kan sudah muncul jawaban nih. Kita coba ketik buah jambu. Nah, di sini akan muncul maaf, buah yang Anda suka tidak ada di dalam daftar buah tersedia. Gitu. Fokus kita adalah di ini. Apabila kita tidak punya, maka yang terjadi adalah program akan menunjukkan bahwa di list itu kita tidak punya durian gitu. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke pembuatan flowchart ya. Oke, langsung aja. Oke. Nah, setelah selesai, kita akan masuk pada flowchart ya teman-teman, program yang terakhir. Oke, terus paketnya apa ya? Flowchart. Draw you. Nah, sekarang kita sudah masuk pada draw you atau flowchartnya ya teman-teman. Oke, sekarang kita masukkan ini ellipse atau oval. Nah, jika sudah, masukkan persegi dalam sini. Oke. Nah, kita tambahkan lagi persegi. Oke, tambahkan bentuk ini. Nah, di sini kita tambahkan juga masih persegi. Nah, ke dalam sini, lalu tambahkan lagi persegi di bawah sini. Nah, setelah itu kita tambahkan aja garis-garis lurus.
sini kita ketikkan teks Nah, di dalam bentuk-bentuk diagram ini kita isi dengan kalimat mulai, lalu membuat list buah-buahan, lalu ke bawah menanyakan buah keinginan audiens, lalu buah terdapat dalam. Nah, di sini katakan buah tersedia list. Nah, di sini lalu yang terakhir katakan buah tidak tersedia. Ini adalah flowchart dari Scratch yang Nah, teman-teman, ini adalah flowchart dari program yang sudah kita buat mulai dari Scratch lalu ke Python dan yang terakhir yaitu Scratch. Flowchart ya. Dan di sini saya kurang menambahkan. Nah, di sini kita tambahkan ya. Oke. Sama sederhana. Jadi dari pertanyaan ini akan muncul dua kemungkinan. Buah itu. Nah, teman-teman, jadi ini adalah gambaran flowchart dari program yang sudah kita buat mulai dari Scratch, Python, dan yang terakhir flowchart. Nah, flowchart ini dia dimulai dari atas lalu turun ke bawah, dan setelah sampai sini terdapat dua kemungkinan
dua kemungkinan, yaitu antara ya atau tidak. Nah, flowchart itu terdiri dari seperti yang kemarin, dua kemungkinan ya teman-teman, antara ya atau tidak. Mungkin itu saja penjelasan materi list di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Mohon maaf. Bye bye.